Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana mau tanya mengenai definisi wali itu bagaimana sih Ustaz? Taib. Wali itu di dalam Quran Allah telah menyebutkan dengan terang, dengan jelas, tanpa harus ditafsirkan macam-macam, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya yang namanya waliullah, yang namanya waliullah itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih. Lalu kriterianya bagaimana? Kata Allah dalam ayat selanjutnya diterangkan, waladina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang yang beriman kepada Allah dan mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti definisi wali adalah siapa? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kita siapapun dia orang beriman, orang bertakwa, maka ada harapan untuk menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya kalau ini wali definisinya seperti ini, maka yang paling takwa, paling beriman, paling bertakwa siapa? Para nabi, para rasul tentunya. Lebih-lebih lagi Rasulullah Muhammad SAW, berarti itulah penghulunya para wali. Nah, Ustaz. Tapi Ustaz, terkait ODGJ atau istilahnya itu orang dalam gangguan jiwa Ustaz. Ada yang menganggap bahwasanya sebagian orang ODGJ ini termasuk wali Ustaz. Istilahnya wali majdzub, yaitu wali yang sudah tingkatannya tinggi gitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Ini keyakinan yang batil di tengah-tengah masyarakat kita. Cuman ada penyeruannya memang untuk menggiring ke opini seperti ini. Jadi ada orang kalau sudah menjadi wali tingkat tinggi barangkali gitu ya, sudah mencapai derajat, karena mereka meyakini beragama itu ada istilah, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, gitu, ada makrifat. Kalau sudah tingkat tinggi maka akan berperilaku seperti itu. Maka ini keliru. Mereka kalau meyakini wali itu artinya orang yang sudah tingkat tinggi sehingga sudah seperti gila, bahkan itu sudah namanya sudah tidak ada lagi mereka melaksanakan beban syariat, maka kita katakan benar dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa yang namanya orang kalau sudah gila maka itu memang bebas dia melakukan syariat. Jadi kalau kita ingin bebas dari syariat ya gila dulu. Sebab dalam hadis kata Nabi, rufi al-qalam an thalath, diangkat pena dari 3 golongan manusia. Di antara salah satunya yang 3 itu adalah wa anil majnun hatta yaqil. Jadi orang gila sampai dia berakal. Jadi orang gila tuh bebas, tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah. Maka kalau kita sudah malas ibadah, jadilah orang gila. Jadi betul, makanya kata mereka kalau sudah tingkat mencapai tinggi kewalian dan menjadi gila sehingga bebas dari syariat, setuju. Yang orang gila memang sudah tidak boleh, nggak usah sholat, nggak usah ibadah. Nah, Ustaz. Kemudian masih dalam pembahasan ODGJ yang dianggap wali ini Ustaz, sebagian itu ada yang mempunyai kemampuan yang di luar akal gitu Ustaz. Di luar nalar kita Ustaz. Seperti mereka itu menganggap bahwasanya kelebihan itu adalah sebuah karomah Ustaz. Nah ini. Nah, untuk pembeda karomah, kemudian juga sihir dan juga mujizat itu bagaimana Ustaz cara membedakannya? Barakallahu fiik. Sahih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan anugerah untuk menguatkan iman seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, atau dikatakan waliullah, Allah memberikan terkadang karomah. Ini keluar biasa yang dimiliki seseorang untuk menguatkan iman mereka. Allah berikan karomah. Namun karomah ini tentu syaratnya hanya dari orang yang beriman, orang yang bertakwa. Adapun kalau keluar biasaan muncul dari orang-orang yang kafir atau orang berbuat syirik, orang berbuat bidah, orang pelaku maksiat, atau dari orang gila barangkali, ya maka itu bukan karomah lagi namanya. Tapi itu yang disebut dengan goromah atau sihir namanya. Karena bedanya ya antara sihir dengan karomah ini ada beberapa perbedaan yang nyata. Kalau karomah datang dari orang-orang soleh, adapun sihir datang dari orang-orang yang kufur kepada Allah, orang pelaku maksiat. Yang kedua, yang namanya karomah itu tidak bisa kita untuk memunculkan. Jadi tidak bisa kita buat-buat, karena karomah datang itu adalah datang secara anugerah dari Allah dan dia sendiri tidak merasakan. Beda dengan kalau beda dengan sihir. Kalau sihir bisa dipelajari, bisa didatangkan, bisa dipamerkan, bisa diulang-ulang juga. Maka kalau antum lihat di YouTube ada orang yang memamerkan keluar biasaan lalu mengaku karomah, itu dusta. Karena karomah tidak bisa dipamerkan kecuali sihir bisa dipamerkan.
Kata antum apa bedanya dengan mukjizat? Bedanya kalau mukjizat dari para nabi dan rasul, keluar biasaan itu, adapun karomah dari orang-orang soleh yang selain daripada nabi dan rasul. Jadi tiga ini bedanya. Kalau mukjizat dari para nabi dan rasul, karomah dari orang-orang beriman bertakwa yang selain nabi dan rasul, adapun yang namanya sihir atau garomah itu dari orang-orang yang kufur, pelaku maksiat, ya, yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu yang mereka pelajari. Nah, Ustaz, masih terkait tentang wali ini, Ustaz. Sebagian orang juga menganggap bahwasannya Nabi Khidir itu masih hidup dan sekarang tugasnya itu mengajari wali-wali itu ilmu kepada mereka gitu, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Baik, memang diperselisihkan ya. Cuman perselisihan antara Nabi Khidir hidup atau enggak hidup, ini perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Maka kita enggak dianggap perselisihan seperti ini. Jadi sepakat ahli sunnah kalau Nabi Khidir sudah wafat. Tidak ada orang meninggal bahwa Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Bagaimana Nabi Khidir masih hidup? Yang masih hidup itu Nabi Isa alaihissalam. Itu ada nasnya. Adapun terkait Nabi Khidir, nabi atau bukan, ini baru perselisihan di antara sesama ulama ahli sunnah. Jadi mu'tabar perselisihan ini dan memang sangat kuat ya. Karena di satu sisi Nabi Khidir kalau disebut nabi tidak mungkin melakukan hal yang di luar kebiasaan atau di luar ya kebiasaan manusia, di mana bisa membunuh ya, bisa membunuh kemudian dan yang semisal. Itu kan suatu hal yang tidak bisa dilakukan kecuali harus berdasarkan wahyu gitu. Membunuh bayi dan semisal dalam surah Al-Kahfi dijelaskan. Namun dari sisi lain pendapat yang mengatakan bukan nabi, yakni hanya waliullah, itu juga kuat gitu. Maka para ulama ahli sunnah pun seolah-olah dalam hal ini kuat pendapat dalam masalah ini. Jadi Nabi Khidir kalaupun nabi, dia bukan nabi yang diutus yakni atau bersama Nabi Musa, bukan ya. Jadi kalaupun Nabi Khidir adalah, kenapa ada dan orang-orang sufi meyakini Nabi Khidir itu bukan nabi. Ini orang-orang sufi semua sepakat mereka ya. Nabi Khidir bukan nabi tapi wali. Sehingga mereka ingin seolah-olah mengatakan Nabi Musa saja belajar kepada Nabi Khidir. Nah, dengan ini pula mereka beralasan boleh setiap umat Islam atau siapapun umat Islam sekarang yang dia tidak mengambil dari syariat Nabi Muhammad SAW, tapi langsung mengambil misalnya syariat langsung sendiri dari Allah langsung, karena Nabi Khidir sendiri tidak mengambil syariat dari Nabi siapa? Dari Nabi Musa. Nabi Khidir yakni dia mengambil syariat sendiri. Kita katakan Nabi Khidir seumpama bukan nabi, kita katakan oke, namanya Nabi Khidir wali. Nabi Khidir bukan Bani Israel, sehingga tidak ada kewajiban dia untuk mengikuti siapa? Musa alaihissalam, kalaupun beliau dia disebut sebagai waliullah. Jadi beliau memang dipersilakan mengikuti kepada ajaran bukan Nabi Musa alaihissalam karena bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, dalam hal ini kuat perbedaan ulama antara, yakni tajam sekali perbedaan antara Khidir ini nabi atau bukan nabi. Yani kalau bukan nabi yakni disebut wali, ya. Namun kalau Nabi Khidir masih hidup, ini jelas adalah merupakan pendapat-pendapat dari kalangan ahli bid'ah, terutama dari kalangan orang-orang sufi tasawuf, orang-orang filsafat dan semisal. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz.